Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah musyawarah PTSL yang akan dipandu oleh Bapak Sekdes. Kepada Bapak Suyanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa ni'mata lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua dan anggota BPD, Bapak Kepala Desa beserta rekan-rekan perangkat desa, para ketua dan anggota lembaga desa, ketua RT, ketua RW, semua undangan yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa memenuhi undangan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita musyawarahkan nanti menjadi sebuah keputusan sehingga kegiatan PTSL ini bisa berjalan maksimal, lancar, sesuai dengan harapan kita bersama. Baik, untuk mengawali kegiatan musyawarah pada malam hari ini perlu kami sampaikan bahwa PTSL ini adalah program pemerintah, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Kepala Desa. Namun khusus untuk Desa Sarojati, kami mendapatkan surat dari BPN Kantor Banjarnegara nomor 469/IP-0304-10 tentang sosialisasi PTSL tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2019. Di situ yang hadir kepala desa, sekretaris desa dan satu orang perangkat desa. Di situ dijelaskan tentang awal kegiatan PTSL, kemudian ditindaklanjuti sekitar 2 minggu yang lalu Pak Kasih, Pak Gunawan dan Pak Budi datang ke kantor desa menanyakan tentang kesiapan Desa Sarojati. Secara sepihak karena kita belum pernah musyawarah, kami dari pemerintah desa menerima kegiatan itu dengan harapan agar tanah di Desa Sarojati ini memiliki status hak milik, sehingga harapannya tidak ada lagi terjadi sengketa tanah. Diam-diam seperti ini, diam-diam tenang-tenang seperti ini, tapi di pemerintahan Desa Sarojati sering ada beberapa orang yang hadir ke kantor mempermasalahkan tentang status tanah. Jadi mungkin panjenengan yang di luar kantor mungkin tidak mengetahui, tapi kami yang di dalam ada beberapa orang yang datang ke kantor ternyata masalah sengketa tanah. Dengan kondisi seperti itu, maka dengan adanya PTSL ini harapan kami semua tanah di Desa Sarojati bisa terdaftar, artinya bersertifikat, sehingga harapannya tidak ada lagi ke depan terjadi sengketa tanah. Itu awal mula kegiatan ini, sehingga kami menyambut baik dan menerima tawaran dari BPN ini. Ini tawaran yang langka, desa yang lain mengharapkan, namun Sarojati terpilih untuk di 2020. Sedikit cerita, kemarin di daerah Kalibening juga ada, dulu pernah ditawari, ditolak. Sekarang masyarakat yang butuh meminta lagi, namun antriannya mungkin nanti di 2025 atau bahkan tidak ada program itu lagi. Sehingga mumpung di Sarojati kita dapat program ini, maka kami menerima dengan senang hati. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa sukses. Bapak Ibu yang aku hormati, langsung saja pertama agenda kita malam hari ini adalah pertama pembentukan panitia, tim yang nanti bekerja untuk membantu petugas, baik petugas ukur maupun petugas bagian administrasi dari BPN. Dalam tim ini nanti kami membutuhkan susunan panitia atau tim, diantaranya penanggung jawab untuk kepala desa, kemudian ada ketua 1, ada wakil ketua, ada sekretaris 1, 2, ada bendahara 1, 2 seperti biasa, kemudian ada pelaksana lapangan. Nanti
saya butuh 6 orang, yang 3 sudah terisi dari kadus, jadi nanti butuh 3 lagi. Kemudian ada bagian administrasi. Kemarin saran dari BPN itu bagian administrasi adalah orang yang bisa mengoperasikan komputer. Karena apa? Untuk kegiatan PTSL atau bahkan kegiatan yang lain sekarang semuanya menggunakan aplikasi. Jadi nanti sudah tidak ada lagi orang yang tulis-tulis tangan, semuanya sudah pakai aplikasi, dan dibutuhkan 4 orang yang bisa mengoperasikan komputer, dan 4 orang ini orang yang cover 24 jam. Kemarin disampaikan oleh Pak Gunawan, kalau panjenengan atau Sarwadati itu siap menerima program PTSL, maka jenengan sampai bulan September diharapkan jarang tidur gasik, artinya jam 12, jam 1 mungkin masih di BPN siap nginep di sana. Sehingga keempat orang yang nanti mengoperasikan aplikasi ini orang yang artinya orang yang benar-benar siap, bahkan 24, bahkan kemarin dari BPN ngancer-ngancer waktu kecuali hari Minggu, karena hari Minggu khusus pegawai BPN juga libur. Sebenarnya Sabtu juga libur, namun dari BPN masih memberikan kelonggaran karena kegiatannya cukup banyak, sehingga Sabtu pun masih bisa diganggu gugat. Sehingga nanti para panitia ini tugasnya itu 6 hari kerja 24 jam, kira-kira seperti itu. Baik, untuk menyingkat waktu kami mohon silakan dimusyawarahkan diisi. Dari ketua kami hanya punya masukan untuk ketua itu kami mengharapkan dari BPD, untuk ketuanya dari BPD. Nanti silakan BPD anggotanya ada 7, mau diisi yang nomor berapa silakan, tapi kami mengharapkan ketuanya dari BPD. Kenapa? Karena barangkali nanti ada permasalahan, karena masalah tanah itu biasanya masalah yang pelik, melibatkan banyak orang, sehingga BPD adalah kuasa beratnya kalau bisa itu DPR-nya desa, sehingga mereka punya andil sangat besar. Sehingga kami mengharapkan untuk ketua ini dari BPD. Monggo dari para hadirinnya hadir, kira-kira siapa yang ditunjuk jadi ketua. Kami hanya punya ide dari BPD, tapi barangkali ada yang ngaco, misalnya Pak RW, Pak RT, saya saja ketuanya itu monggo, dan nanti kita sepakati bersama-sama. Monggo untuk ketua siapa? Ngaco Pak Rudin? Oh, langsung daftar. Tadi kan dari ketua, kalau menurut Pak Sekda kan sebaiknya dari BPD atau dari yang lain itu, kalau urusan semacam itu menurut tupoksinya BPD itu yang tepat itu harusnya dari L3M, struktur sama hierarkinya dengan kalau BPD kan sebenarnya dengan pemerintahan, tapi kalau pemberdayaan apa itu dari L3M itu kalau menurut saya berarti ketuanya sendiri L3M, nanti BPD nanti waktunya juga di bawah nanti. Saya jawab, nggak ada aturan semacam itu. Aturannya tidak, saya jawab ya, aturannya tidak begitu. Justru saran dari BPN kalau bisa untuk ketua dari unsur BPD dari L3M. Nah, saya kira kalau di sini kan ada Pak Ponto, Pak Farudin, Pak Hanif, mungkin di ketua nanti wakilnya dari L3M itu. Kalau itulah perangkat itu harusnya yang mau berdebat ada begini Pak Farudin, memang kalau secara tupoksi pertanahan itu 1 di sekretaris desa, 2 di kaur pemerintahan, itu secara tupoksi, dan saya dan Pak Muhtadin itu nanti di bagian administrasi pembantu umum. Untuk BPD
nanti ketika ada masalah tentang watesan paling benda Segalang apa Sekawang, nanti barangkali bisa turun di situ. Itu pertimbangan kami. Itu yang menguasai permasalahan yang ada di hubungannya dengan PTN ini kan desa yang tahu, yang ibu pertama dari desa. Kalau ada dalam itu cari yang tepat. Kalau ada konflik apa nanti kita sama-sama. Aja gini saya Pak Sekdes. Nanti nggak selesai kalau kita menghadapi Pak Ketua BPD ya. Sekarang saya usul ketua antara Pak Untung dan Pak Fakhrudin. Kira-kira setuju? Kalau sekarang misalnya saya Bapak Fakhrudin, tapi kalau kok tidak bisa menjalankan terus percuma nanti siap. Jadi kita cari orang yang tanggung jawab, yang tahu bahkan tahu masalah C itu, tahu letter C itu paham. Jadi mereka nanti soal terjadi permasalahan sih nanti diselesaikan ada 5 masa. Iya sih, kita kan sebetulnya cuma nasihati. Jadi dibikin simpel lagi. Ya, saya sebut ketua Pak Fakhrudin, wakil ketua dari LP3M Pak Agus ada nggak? Atau gini, tadi kan saya ngomong kan dari BPD kan 7 orang. Nah silakan bergabung antara yang kelihatan Pak Fakhrudin, Pak Untung, Pak Andi Mustin, Pak Wawan itu sudah datang, Pak Sulhan juga ada, silakan. Terus untuk wakilnya itu dari LP3M, ini anggota LP3M juga banyak kelihatan, silakan pilih siapa. Kalau dari ketua dan BPD otomatis nanti ada unsur tidak konsultan dari BPD. Itu ya kalau ketua dari LP3M, wakil ketua dari BPD itu saya setuju. Ketuanya dari LP3M, terus wakil ketua dari BPD. Begitu. Kalau saya tetap dari unsur mana yang tahu juga itu kan ada gambar yang bisa kerja. Jadi nanti terkait dengan itu urusannya orang BPN. Kita itu tugas pokoknya kita itu hanya pertama itu memasang batas. Kalau urusan lain-lain itu urusan orang BPN semuanya. Kita tinggal bantu kelengkapan administrasinya saja. Berarti dari BPD usulnya ketuanya dari LP3M, nanti wakilnya dari BPD. Oke, berarti Pak Agus Subhan. Ya. Kemudian wakilnya siapa? Pak. Kemudian sekretaris. Nah, ini sekretaris dari unsur perangkat, sekretaris desa langsung sekretaris. Bendara dari LP3M siapa? Bendara Pak Ali. isi mobil Ronaton. Oh, Pak Ali. Yang lain tuh Enyo. Pak Sumarno. Kemudian untuk pelaksana lapangan ini saran dari BPN adalah para kadus itu sudah 3 dan saya butuh 3 lagi. 3 lagi itu 1 kadus 1. Ini ya Semandan ngerti biar ketika kemudian 2003 semele ukur kayaknya Pak Lazim kalau jadi mulai setuju lah. Kalau dia gitu berarti setuju. Iya. Untuk yang Trojas mungkin Pak Surur yang indikator. Untuk yang Pekandangan Roslani di oh ya polis baik suwen acaranya BPJ suwen. BPD itu banyak pertimbangan. Iya pertimbangan nyata kesepuan.
Nah, ini untuk bagian administrasi. Tadi saya sudah ngomong di depan, itu butuh 4 orang yang bisa mengoperasikan aplikasi atau komputer, kemudian yang bisa bekerja full. Pak Muadin sudah saya masukkan, itu wakil dari desa Pak Muadin. Siapa? Alwan. 2020 nonton program Saya bacakan untuk ketua Pak Agus Subhan, untuk wakil ketua Pak Hanifudin, untuk sekretaris Mas Koso, untuk bendahara Pak Ali Setiawan dan Pak Sumarno, untuk petugas lapangan Pak Sutoyo, Pak Hairutowo, Pak Sutono, Pak Lazimuddin, Pak Sururi, Pak Roslani. Untuk petugas administrasi Mukhtar Syafi'i, Bambang Setiawan, Asga Amalina, Pak Muadin. Sudah. Kemudian untuk tanggal 11 mulai dari Sepawon masang patok atau batas sementara pakai bambu warga yang menyediakan atau membawa. Itu saya kira keputusan pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi dalam musyawarah. Sekali lagi, dalam musyawarah biasa mereng-merengan itu tandanya musyawarah hidup. Jadi tidak ada yang jengkel, tidak ada yang punya apa-apa, tapi sekali lagi inilah keputusan kita bersama. Mudah-mudahan bisa kita jalani, kita sepakati bersama. Dari kami dalam memandu musyawarah tentunya banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekdes yang sudah memandu musyawarah kali tentang PTSL. Kita sudah memahami semuanya. Tapi saya perlu tanyakan lagi untuk besok malam Jumat, RT perlu pakai surat atau cukup lisan? Surat ya? Nanti Pak Sekdes disiapkan. Besok berarti pengajian di Dusun Pekandangan, Dusun Sarwodadi, dan di Brodas itu hanya Tegal. Jadi besok bisa dibuatkan suratnya, dititipkan kepada perangkatnya masing-masing. Mungkin sebelum kami tutup, Bapak Kades atau cukup, dari rekan-rekan juga cukup. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti bisa kita sukseskan kegiatan tersebut dan disampaikan ke warga juga paham. Oke, cukup sekian. Mohon pertemuan musyawarah pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin